Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Oke, hari ini kita akan memasuki topik terkait dengan PPh pasal 23. Ya, langsung saja ya. Oke, definisinya dulu untuk PPh pasal 23. Jadi, PPh pasal 23 itu sama dengan PPh pasal yang lainnya, yang dimana perbedaannya itu adalah dari sisi objeknya, atau dalam hal ini penghasilan yang dipajaki atau yang dikenakan pajak seperti itu. Nah, definisinya sendiri merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri dan BUT atas penghasilan dari apa saja. Yang pertama, penanaman modal, penyewaan aset fisik dan finansial, kemudian keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan, dan pemberian jasa tertentu. Jadi yang perlu digaris bawahi ya, PPh pasal 23 ini dikenakan atas wajib pajak dalam negeri, dan biasanya kebanyakan itu adalah berbentuk badan ya, wajib pajak badan, dan yang berbentuk BUT, badan usaha tetap. Nah, dalam pengenalannya sebenarnya objek dari PPh pasal 23 ada sebagian yang itu sama persis dengan PPh 21, terutama di bagian jasa, pemberian jasa. Namun perbedaannya adalah yang menerima penghasilan atau yang memberikan jasanya itu wajib pajak badan atau orang pribadi. Ya, sebagai contoh misalnya jasa entertainment, ya misalnya penyanyi. Penyanyi di sini kalau misalnya dia di atas suatu manajemen, ya di mana manajemen itu sudah mendirikan PT ataupun CV, maka dia dipotongnya PPh pasal 23. Namun, jikalau itu yang menerima adalah pribadi, ya orang pribadi atau perseorangan, maka yang dipotong itu untuk jasa entertainment itu adalah PP 21 biasanya. Ya, itu untuk yang kegiatan tertentu yang dimana tidak teratur ya. Jadi di sini PP 23 itu dikenakan atas penanaman modal, penyewaan aset, kemudian keterlibatan dalam suatu pekerjaan, dan pemberian jasa tertentu. Nah, pemotong, penyetor, dan pelapornya siapa aja? Yang pertama di PP 23 ini adalah badan pemerintah. Jikalau itu terkait dengan pengadaan jasa ya, biasanya jasa di badan pemerintah. Contohnya itu biasanya untuk PP pasal 23 ini misalnya untuk penjilitan atau fotokopi. Ya, itu biasanya kena PP pasal 23. Karena kan itu jasa ya, jasa untuk fotokopi ataupun penjilitan. Sehingga si apa badan pemerintah yang akan memungut PPh pasal 3 atas penghasilan yang diberikan atas jasa tersebut ya, jasa fotokopi tadi misalnya, seperti itu. Kemudian subjek pajak badan dalam negeri, nah itu sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor kalau misalnya dia bertransaksi atas antara perusahaan dengan perusahaan, seperti itu. Kemudian penyelenggara kegiatan, jikalau ada event-event kayak misalnya konser dan lain sebagainya, itu penyelenggara kegiatan yang akan memotong PPh pasal 23-nya. Kemudian BUT, badan usaha tetap, nanti ada topik sendiri ya terkait dengan BUT ini. Kemudian perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, kemudian orang pribadi yang ditunjuk oleh kepala KPP setempat, seperti itu. Nah, ini adalah para pemotong, penyetor, dan pelapor dari PPh pasal 23. Kemudian subjeknya siapa aja sih? Ya, jadi subjek pasal 23 antara lain yang pertama wajib pajak dalam negeri pastinya. Nah, itu kurang I-nya ya. Wajib pajak dalam negeri. Nah, jadi statusnya itu harus sebagai subjek pajak dalam negeri berbentuk badan. Kemudian BUT, bentuk usaha tetap. BUT itu adalah perwakilan ya, perwakilan kantor perwakilan dari suatu perusahaan di luar negeri. Itu disebut dengan BUT. Kemudian penyerahan jasa, si penyerah jasa ya. Kemudian penyelenggara kegiatan selainnya telah dipotong di PP 21. Nah, jadi di sini perlu dibedakan ya, mana yang dipotong PP 21, mana yang dipotong di PPh 23 seperti itu. Ya, karena dalam hal ini perbedaannya intinya adalah dari si pemberi jasanya orang pribadi, dan itu dipotong ada masuk dalam objek PP 21 ya dipotong PP 21. Tapi kalau misalnya dia
pemberi jasanya adalah suatu badan atau perusahaan ya, maka dan dia masuk sebagai subjek PP23 atau objeknya masuk ke PP23, maka dipotong PPh 23 seperti itu. Yang berikutnya objek PPh 23. Objeknya yang pertama adalah dividen, yaitu bagian laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemilik saham. Nah, mungkin kan sudah paham ya dividen itu apa? Ya, jadi dividen itu adalah bagian laba. Jadi bagian laba yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada para pemegang saham perusahaan tersebut. Ya, sebagai hasil dari laba yang telah diperoleh atas modal yang mereka tanamkan, seperti itu. Nah, di sini pembagian dividen itu ada beberapa item yang menjadi objek PP23. Yang pertama adalah pembagian laba secara langsung atau tidak langsung dalam nama dan bentuk apapun. Nah, itu dikenakan PPh 23. Kemudian pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor. Jadi artinya likuidasi, pembayaran kembali karena likuidasi itu adalah pembayaran karena dia ada hutang dan juga dalam hal ini itu melebihi dari modal yang telah disetor. Ya, jadi itu misalnya modal yang disetor itu 100, kemudian pembayaran kena likuidasinya tadi 200. Jadi 100-nya itu yang dikenakan PPh pasal 23. Itu disebut dividen juga di sini yang dikenakan objek yang merupakan objek PPh pasal 23. Kemudian pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran. Jadi misalnya dividen itu diberikan kepada pemegang saham dengan bentuk saham lagi. Jadi misalnya dia sahamnya 1000, kemudian dividennya itu dibagikan oleh perusahaan dalam bentuk saham senilai 500. Berarti dia menambah, jadi awalnya 1000 aja sahamnya menjadi 1500. Nah, itu juga termasuk objek PPh 23 ya. Jadi dilihat berapa pemberian sahamnya itu berapa nominalnya. Lalu dikalikan dengan tarif PPh 23. Kemudian pembagian laba dalam usaha misalnya kayak tadi. Kemudian pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran. Nah, ini pencatatan modal yang dilakukan tanpa penyetoran. Jadi ini bentuk modal yang dalam hal ini itu dilakukan tanpa penyetoran. Nah, itu dikenakan dividen, dikenakan PPh pasal 23, termasuk dalam dividen, kategori dividen. Kemudian bagian laba sehubungan kepemilikan obligasi, polis, dan sisa hasil usaha koperasi. Nah, ini juga ya di dalam koperasi, biasanya anggota kan menyetor uang ya, uang keanggotaan. Kemudian selain uang keanggotaan, dia juga bisa menyetor modal ya, menyetor modal untuk diputar lagi di koperasi tersebut. Nah, dalam pembagian laba di sisa usaha koperasi itu disebut juga sebagai dividen yang kena PPh pasal 23. Kemudian bunga. Nah, di sini bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang. Nah, ini premium sama diskonto ini bisa kalian pelajari lebih lanjut ya di manajemen keuangan atau manajemen investasi biasanya, atau di akuntansi. Kalau akuntansi keuangan nih pasti dibahas. Kemudian royalti. Royalti itu sehubungan dengan penggunaan harta atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, hak paten. Jadi misalnya kayak contohnya buku Raditya Dika. Raditya Dika itu dia akan mendapatkan royalti atas buku karangannya. Nah, dari royalti tadi akan dipotong PP pasal 23. Yang memotong adalah misalnya Gramedia memberikan ke Raditya Dika royalti, maka si Raditya Dika akan dipotong PP 23. Yang memotong adalah Gramedianya, seperti itu. Kemudian hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat industri, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Nah, ini hak paten ya, hak paten atas barang ciptaannya, seperti itu. Nah, itu disebut juga royalti dan kena PP 23. Kemudian informasi yang belum dilengkapkan secara umum walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri atau bidang usaha lain, atau bisa hasil penelitian ya. Nah, jadi dari hasil penelitian walaupun belum dipatenkan ya, kalau dia mendapatkan royalti atas hasil penelitian tadi maka dia akan dipotong PPh pasal 23, seperti itu. Kemudian hadiah penghargaan selainnya telah dipotong di PPh 21.
Nah, ini apa saja hadiah penghargaannya? Yang pertama adalah hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diberikan atau yang dilakukan. Contohnya hadiah lomba, hadiah kenang-kenangan, dan lain sebagainya. Tapi yang perlu jadi catatan, itu hadiah penghargaan ini bisa juga dikenakan PP 21 kalau dia menerima adalah orang pribadi ya. Nah, sementara kalau yang menerima adalah badan, maka dikenakan PP 23. Jadi ini kita bicara yang menerima adalah badan ya, hadiah penghargaan ini. Ya, sebuah dengan pekerjaan dia, misalnya pekerjaan dia kinerja baik, kemudian oleh perusahaan kita diberikan imbalan hadiah ya, hadiah penghargaan, maka atas hadiah tadi kita akan memotong PP pasal 23-nya. Kemudian penghargaan karena suatu prestasi. Nah, ini karena target penjualan, penghargaan menemukan benda bersejarah dan sebagainya. Nah, itu dipotong PP 23. Kemudian hadiah undian. Nah, kalau hadiah undian itu dikenakan PP 23 juga, tapi dia bersifat final ya. Nah, tapi di sini untuk topik hari ini kita tidak akan membahas yang final dulu ya. Ini hanya menyebutkan saja bahwa di PP 23 itu ada yang final, ada yang tidak final. Di PP 21 juga sama, ada yang final dan tidak final. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di topik PPh final ya, PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian tarifnya bagaimana? Tarifnya ada macam-macam ya, sama kayak di PPh 22 kemarin. Di PPh 22 itu tarifnya macam-macam ya, tergantung dari jenis industri, jenis sektor usahanya, dan lain sebagainya. Nah, di sini tarif pajaknya juga dilihat dari objeknya juga. Yang pertama tarif 15% itu dari jumlah bruto atas dividen yang diterima, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya yang dipotong PP 21. Selain yang telah dipotong di PP 21 huruf E. Nah, jadi itu dikenakan 15% dari jumlah brutonya. Kemudian 2% dari jumlah bruto sebelum PPN itu atas sewa dan penghasil lain sehubungan dengan penggunaan harta, dikecuali dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Ya, jadi sewa atau penghasilan lain sehubungan pengguna harta. Contohnya yang dikenakan selain dikenakan final, kalau yang final itu adalah sewa tanah ya, tanah dan atau bangunan. Nah, itu sewa atas tanah dan atau bangunan itu tidak kena PPh 23 tidak final, tapi dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Nah, kemudian selain itu misalnya penggunaan harta itu penggunaan dia mendapatkan sewa ya, pendapatan sewa dari mobil yang dia sewakan ke perusahaan lain, maka itu dikenakan 2% atas pendapatan sewa tadi. Kemudian imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, catering, dan jasa lain yang selain dipotong di PP 21. Nah, jadi kalau misalnya catering dan lain sebagainya, itu kan kalau dia berbentuk badan ya, CV mungkin atau firma, maka itu dipotong PP pasal 23 dan kenanya tarif 2% dari bruto yang diterima. Kemudian bagi yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Nah, ini pentingnya NPWP lagi ya. Kalau misalnya tidak punya NPWP, maka dia kena 4% dan yang satunya 30%. Nah, itu sangat tinggi sekali ya. Maka dari itu perlu memiliki NPWP itu sangat penting ya. Seperti itu. Yang berikutnya lingkup jasa dikenakan PP pasal 23. Di sini ada macam-macam ya, ada banyak sekali. Bisa dilihat di PMK nomor 244 ya, garing PMK 03 garing 2008. Contohnya jasa penilai appraisal. Nah, ini di akuntansi ya. Di akuntan itu ada jasa namanya kita profesinya ada banyak ya di akuntan itu profesi sebagai akuntan publik ya kan. Kemudian akuntan perusahaan ya kan, akuntan perusahaan yang ada CA-nya itu. Kemudian yang CPA, kalau CPA dia audit ya, jasa audit, bisa membuka KAP, kemudian CA itu bisa membuat laporan keuangan satu perusahaan atau mengauditnya, mengaudit internal di laporan keuangan satu perusahaan. Kemudian ada appraisal ini, appraisal untuk jasa penilai suatu aset ya. Jadi suatu aset, menilai ulang suatu aset ya, restrukturisasi aset biasanya. Nah, itu menggunakan jasa penilai ini. Dan ada jasa pajak ya, BKP, bersertifikat konsultan pajak. Nah, itu jasa-jasa di akuntansi. Nah, jasa appraisal itu termasuk juga di sini untuk digunakan PP 23.
kemudian jasa aktuaris, ini untuk hukum ya kan, akuntansi, ini untuk yang CA tadi, kemudian jasa desain, drilling, kemudian penunjang, migas, penambangan hutan, pengolah limbah, penyedia jasa outsourcing. Ya, ini outsourcing ini kayak di Unmul ya. Di Unmul itu CS-nya customer service, cleaning service ya. Cleaning service-nya itu outsource. Ya, outsource artinya dia disediakan oleh pihak tiga. Ya, jadi jasa penyedia jasa tenaga kerja itu akan dipotong PP23 atas pendapatan yang diterima dari Unmul. Si Unmul yang akan memotongnya nantinya. Kemudian jasa perantara atau keagenan itu juga PP23. Kemudian jasa di bidang sumber berharga, kemudian kustodian atau jasa penitipan di KCI, kemudian jasa pengisian suara atau dubbing, jasa mixing film, jasa hubungan software, kemudian jasa instalasi, listrik, air, gas, AC, dan sebagainya, jasa perawatan dan pemeliharaan, kemudian jasa maklon. Nah, ini jasa maklon ya. Jasa maklon itulah jasa titip produksi. Jadi kita nitip produksi di perusahaan lain yang sudah settle, artinya yang sudah yang sudah berproduksi. Jadi contohnya kayak misalnya kalau di hotel-hotel, misalnya di hotel-hotel dia pesan ke Squades, di Squades nama hotelnya dimasukkan di labelnya. Nah, jadi dia produksi airnya tetap pakai botolnya Squades, tapi dia nama produknya itu dimasukkan nama hotel dia untuk promosi juga. Nah, itu disebut jasa maklon. Jadi jasa titip produksi. Ya. Kemudian jasa penyelidikan dan keamanan ini juga satpam dan sebagainya. Kalau dia ada perusahaan penyalur jasanya, itu biasanya pasti ada. Kemudian penyelenggara kegiatan atau event organizer, jasa pengepakan juga kena. Kemudian jasa penjadian tempat atau media massa, kemudian pembayaran harma, cleaning service, tata boga, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat lebih lengkap di PMK nomor 244 ya nanti. Kemudian saat terutangnya, saat terutang PP23 adalah yang pertama saat pembayaran penghasilan secara tunai atau saat akhir bulan setelah terutangnya penghasilan, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu. Nah, jadi biasanya itu PP23 dikenakan jikalau dia sudah mendapatkan memberikan penghasilan secara tunai. Ya, tapi dalam hal ini kalau misalnya ternyata misalnya nih tanggal 23 transaksinya, kemudian dia baru dibayar tanggal 2 bulan berikutnya, maka akhir bulan yang bersangkutan itu sudah terhutang dulu. Jadi kita catat ya hutang PP23-nya di akhir bulan berjalan. Nah, nanti kalau misalnya di tanggal 2 kita terima penghasilannya, baru kita mengakui itu sebagai untuk membayar hutang PPHK tadi, seperti itu. Contohnya misalnya asumsi yang pertama, pelunasan terlebih dahulu. Misalnya 3 April PT ABC membayar tagihan jasa KP senilai 5 juta di 3 April. Nah, maka pada hari itu juga langsung terutang PP pasal 23 aja. Jadi harus langsung dipotong ya. Terutang itu bukan dibayarkan ya, tapi terutang itu harus langsung dipotong PP 23-nya. Nah, jadi langsung di jurnal hutang PP pasal 3 si PT ABC ini. Dan KAP-nya nanti akan menjurnal PPh pasal 23 dibayar di muka. Ya, karena dia yang dipotong PPh pasal 23. Ini akan lebih lanjut di akuntansi pajak nanti ya, kalau untuk jurnal-jurnalnya ya. Nah, di sini kita bahas terlebih dahulu terkait dengan teori secara perhitungan, tarif dan pengakuan terutangnya. Nah, kemudian asumsi kedua pelunasan belakangan. Nah, misalnya 3 April dia PT ABC menerima tagihan sewa truk dari PT CAD namanya. Nah, nominalnya 5 juta. Nah, jadi selama belum ada pelunasan, maka saat terutang PP 23 adalah 30 April atau akhir bulan terutangnya penghasilan tersebut. Nah, jadi misalnya kita tanggal 3 April dia terima struk tagihan, tapi dia PT ABC belum bayar nih sampai dengan akhir bulan. Dia baru bayar misalnya 3 Mei.
bulan berikutnya kan berarti dalam hal ini 30 April sudah terjadi duluan atau akhir bulan sudah terjadi duluan, maka dari itu di 30 April dia harus mencatat itu sebagai PPh 23 terutang, seperti itu, utang PP 23. Nah, nanti pada tanggal pembayaran itu tinggal dibalik aja jurnalnya dan dibuat jurnal penyesuaian. Kemudian khusus dividen untuk perusahaan go public saat utang PP23 adalah saat penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen atau disebut dengan recording date. Nah, meski dividen belum diterima, namun untuk yang tidak go public, maka terutangnya pada tanggal diumumkannya pembagian dividen dalam RUPS tahunan. Nah, jadi ini khusus dividen ya, khusus dividen untuk perusahaan go public itu dia terutangnya pada saat recording date. Jadi di perusahaan go public itu dia ada tahapan-tahapannya. Tahapan pengumuman, kemudian tahapan pembagian, tahapan recording, dan tahapan pembayaran dividen. Nah, pada saat recording itu yang harus dicatat. Ya, di bagian akuntansi ya. Kemudian kalau yang tidak go public, maka pada saat diumumkan itu, walaupun belum di record ya, belum dibagi-bagi untuk siapa-siapa aja persentasenya, ya maka dia tetap akan dicatat sebagai terutang PP 23. Contohnya nih ya, 3 Mei PT Aneka belum TBK ya, dia belum TBK, belum go public artinya yang sebelumnya dimiliki Tuan Andi 60% dan Agus 40% mengadakan LPS. Rapat memutuskan bahwa setengah laba usaha akan dibagikan sebagai dividen. Jumlah dividen bagian pada 50 juta. Atas keputusan ini 3 Mei 2008, Andi dan Agus terutang PP 23. Berapa PPh 23 dan jurnalnya. Nah, jadi kita hitung dulu ya, PP 23-nya 5% dikalikan 60% ini untuk yang Andi. Ya, 60% adalah kepemilikan sahamnya si Andi. Jadi dari 450 juta dia mendapatkan 60%. Baru dari total yang dia dapatkan, dividen yang didapatkan ini dikalikan 15%. Jadi si Andi pajaknya adalah 40.500.000, Agus 27 juta, dan dia harus disetorkan sebelum tanggal 10 Juni. Jurnalnya bagaimana? Nah, ini sedikit ya, saya berikan gambaran. 3 Mei dicatat langsung ya, langsung dicatat 3 Mei pada saat pembayaran ya, 3 Mei ini keputusannya ya, diumumkannya 3 Mei. Jadi pada saat pengumuman, walaupun belum diterima uangnya itu ya, belum diterima uangnya, tapi dia harus langsung dicatat di jurnalnya adalah piutang dividen ya 229, kemudian uang muka PPh 23, ini untuk si Andi ya, untuk si Andi bagian dipotong ya, dipotong dia sebut uang muka PP 23, kemudian pada penghasilan 270 juta yang dia peroleh. Kemudian Agus piutang dividen 153, kemudian uang muka debit ya, uang muka di debit 27 juta pada penghasilan yang terima 180 juta. Nah itu ya, jadi dalam hal ini walaupun dia belum menerima uangnya, dia harus sudah catat pada saat tanggal pengumuman. Nah itu ketentuannya. Tapi ini belum dibayarkan dan uang pajaknya belum di-store juga. Nanti ke negara itu nanti dikumpulin dulu. Jadi sama kayak di PP 22 dan 21 yang masa ya, masa atau bulanan, dia dikumpulin dulu, baru nanti dibayar sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Seperti itu. Contoh 2, PT Aneka udah TBK nih. Tanggal 3 Mei yang sahamnya 60% Andi, Agus 40%. Rapat memutuskan itu 40 juta agendanya nih. Nah, agendanya ada 3, yaitu yang pertama tanggal pengumuman dividen. 3 Mei 2016 itu disebut dengan declare date, tanggal pengumuman. Nah, pada saat ini belum ada ya, belum ada pencatatan. Kemudian recording date. Nah, di recording date ini pemegang saham yang berhak menerima dividen adalah tercatat sebagai pemegang saham sampai dengan 18 Mei pukul 12 WITA. Nah, jadi kalau misalnya dia asalnya dijual sebelum tanggal 18 Mei ya jam 12 WITA ya atau recording date-nya, maka dia tidak dapat dividen. Tapi kalau dia tahan terus sampai dengan tanggal 18 Mei jam 12 WITA, maka dia akan masuk sebagai penerima dividen. Nah, itu disebut dengan recording date. Nah, atas recording date ini baru catat ya. Nah, pembagian dividennya 16 Juni 2016. Gimana?
Nah, jurnalnya yang pertama kita hitung dulu tadi ya, PPh 23-nya 40 juta dan 20 juta. Kemudian jurnalnya itu dicatat pada tanggal 18 Mei, yaitu pada saat recording date. Nah, ini sama data di jurnalnya. Nah, yang beda cuman ini aja tanggalnya. Dicatat pada saat recording date. Nah, jadi itu ya perlu diingat ya, apalagi akuntan kita harus ingat tanggal-tanggalnya. Jangan sampai salah pencatatannya dan pengakuan hutang pajaknya. Yang berikutnya, PT Kanjuruhan merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di bidang pengolahan limbah. Tanggal 1 Februari 2019, sebuah kontrak ditandatangani untuk melaksanakan teknik sanitary landfill di 10 lokasi. Ada 10 lokasi, totalnya 35 juta. Jadi satu lokasinya berapa? Ya benar, 3.500.000. Berapakah besar PPh 23 ini potong? PPh-nya langsung aja ditulis 2% ya, 2% dikalikan 35 juta. Jadi kata jasa ya, ada jasa itu 2%, 35 juta, jadi beban PPh 23-nya 300.000. Nah, jadi si PT Kanjuruhan dia akan menerima berapa? Ya, 35 juta dikurangi 300.000 berarti 34 juta 300. Karena pajaknya 700.000. Yang berikutnya, PT Bala Putra Dewa melakukan peminjaman uang 1 Juli 2019 senilai 1 juta kepada Tuan Samaratungga dengan tingkat bunga 8% per tahun. Oh, bukan PT ya, Tuan ya. Nah, kesepakatan mensyaratkan Tuan Bala Putra membayarkan bunga pada 31 Juni dan 20 mengembalikan seluruh pokok pinjaman pembayaran bunga kedua. Berapa besar PP Pasal 23 masing-masing di tahun 2019 dan 2020. Nah, jadi di sini PP 23 khusus bunga tidak cuma untuk badan ya. Jadi untuk orang pribadi ya, wajib pajak orang pribadi yang menerima pendapatan dari bunga ya, bunga yang dibayarkan oleh si debitur itu dipotong PPh pasal 23. Nah, cara mencarinya PPh pasal 23 tahun 2019 dengan 2020 itu sama ya, karena besaran bunganya itu sama 8% per tahun kan. Nah, sehingga ya hitungannya sama aja, tinggal kita kalikan aja nih 5% tarifnya kan, tarif PPh 23-nya dikali 8% bunganya per tahun ya kan. Dikali 1 juta, 1 juta besaran pinjamannya. Jadi 5% dikalikan 80.000 itu 120.000 ya. Sebentar, 120.000 15%, iya, 120 120. Heeh, 12.000 ya harusnya ya. Ya 12.000 bukan 120.000 ya, sorry salah hitung ini. Ya 12.000, jadi dia pajaknya adalah 12.000 ya dari 80.000 tadi. Kemudian besaran jumlah bruto. Jadi di sini yang disebut besaran jumlah bruto itu dikurangi oleh beberapa hal. Yang pertama pembayaran gaji, upah, honor, tunjangan dan pembayaran lain yang disediakan tenaga kerja berdasarkan kontrak. Kemudian pengadaan atau pembelian material. Kemudian jasa perantara yang dibayarkan pada pihak tiga dan dikurangi juga penggantian biaya atau reimbursement. Nah, pembajakan itu tidak berlaku untuk penghasilan dibayarkan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen konstruksi, konsultan jasa lainnya telah dikenakan PPh final. Jadi PP 23 tidak bisa dikenakan kalau misalnya itu jasa teknik, manajemen konstruksi, konsultasi, dan jasa lainnya itu sudah dipotong PPh final. Ya, jadi kalau dia sudah dipotong PPh final, maka dia tidak merupakan objek PPh pasal 23. Yang berikutnya, contoh kasus, Koperasi Belambangan diminta untuk menyediakan makanan minuman dalam kegiatan simposium regional. Di tanggal 1 April, Koperasi Belambangan berkewajiban menyediakan hidangan dan melakukan pengantaran ke lokasi acara. Paket tersebut untuk 3 orang, nilainya 5.000 per orang. Berapakah PPh 23-nya?
Nah, jadi berarti jasa catering ya, jasa penyediaan makanan atau catering oleh koperasi atau badan, maka bebannya 2% ya, 2% dikalikan 300 orang, dikalikan 15.000 per orang. Jadi pajaknya adalah 90.000 rupiah, 2% dari 4.500.000. Ya gitu aja cara nyarinya. Jadi dihitung berapa besaran jasa kontraknya, nilai kontraknya, baru dikalikan tarifnya. Kemudian yang berikutnya, Koperasi Pajajaran memiliki sebuah gelanggang olahraga disewakan ke Nyonya Diah Pitaloka selama mana nih? Oh, kepotong kayak ini. Yang selama 3 hari 3 malam ya, namanya orang Jawa ini ya. Ya 3 malam dia selenggarakan pernikahan putranya. Nah, atas maksud untuk memastikan kesempurnaan, maka si dia ini, ibunya dia meminta penyediaan 3 set genset ya, generator genset untuk bisa jaga-jaga tadi. Nah, kedua pihak bersepakat nilai sewanya 30 juta atas akadnya tadi ya. Sebagai informasi tambahan, Koperasi Pajajaran menggunakan acuan biaya generatornya 250.000 per hari. Jadi sewa gensetnya itu 250.000, dikenakan tarif 250.000. Dimana standarnya sebenarnya 50.000 aja. Namun karena dia harus menghentikan fasilitas produksinya, maka tarifnya dikenakan lebih besar. Nah, berapakah besar beban pajaknya? Nah, di sini kena tarif PP Pasal 23, ada yang final, ada yang tidak final ya. Nah, yang tidak final itu adalah dari gensetnya nih, sewa genset. Ya, penggunaan asetnya genset 21.000, jadi cari-carinya 2% ya kan, 2% dikalikan 3, sorry. Kali 3 genset ya kan, 3 genset dikalikan 3 hari. Tinggal 3 hari disewanya. Yang dipakai ada 3 genset. Nih, 3 set. Ya. Jadi dikali 50.000, jadi 2% kali 2.250, jadi 45.000 PP 23 yang tidak final. Nah, yang terkena PP final itu adalah atas sewa bangunannya ini. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya di awal-awal, PP 23 untuk penggunaan aset itu sebenarnya kena PP 23 tidak final. Tapi khusus untuk sewa tanah dan atau bangunan, ya itu dikenakan PPh final, PPh pasal 4 ayat 2. Maka itu tarifnya berbeda. Tarif PPh finalnya 10%, dikalikan 30 juta ya kan, dikurangi 2.250.000. 2.250.000 ini yang tadi. Ini sudah dipotong ya, sudah dipotong PP 23. Jadi kita harus keluarkan dulu ini. Nah, ini kayaknya kepotong ya. Nah, jadi intinya nanti ini 10% dikalikan, ada yang bisa jawab nggak nih? Tolong komentar di bawah ya, ini kepotong, saya lupa. Intinya ini 10% dikalikan 30 juta dikurangi 2.250 berapa? Nah, silakan komentar di bawah ya. Kemudian dalam hal ini kenapa dia harus dikurangi 2.250.000? Nah, silakan komentar di bawah. Hasilnya kemudian kenapa dia harus dikurangi 2.250.000? Yang berikutnya kasus sinematografi royalti. Khusus royalti adalah pengertian royalti menurut pajak adalah nilai yang diterima atau diperoleh pemegang hak cipta dengan memberikan hak cipta hasil karya sinematografi kepada pihak lain sebesar seluruh penghasilannya jika pihak lain berhak mengumumkan dan atau memperbanyak ciptanya dengan persyaratan tertentu. Nah, jadi itu disebut royalti seluruh penghasilannya. Jikalau itu bisa diperbanyak dan diumumkan atau ditayangkan ya sejumlah tertentu. Kemudian royaltinya 10% dari bagi hasil jika pihak lain itu berhak mengumumkan dan memperbanyak ciptanya dengan persyaratan tertentu dengan pola bagi hasil atau pencipta dan pemilik bioskop. Nah, jadi ini kalau misalnya filmnya itu khusus sinematografi ya filmnya, perfilman, biasa perfilman. Jadi kalau filmnya itu bisa diperbanyak jadi DVD atau CD ya kan, maka itu seluruh penghasilannya itu dianggap sebagai royalti. Maka itu akan dipotong PPh 23 seluruh penghasilannya. Seluruh penghasilannya dari penjualan DVD, CD dan lain sebagainya dan juga penayangan di bioskop dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya cuma tayang di bioskop, nah kemudian bioskopnya menerapkan bagi hasil, ya pola bagi hasil, maka yang
anggap sebagai royalti yang dianggap sebagai objek PPh 23-nya hanya 10% dari bagi hasil yang diterima. Maka dari itu perlu ditentukan ya, apakah seluruh penghasilan atau 10% dari bagi hasil itu sebagai dasar pengenaan pajak sinematografi, ya khusus sinematografi untuk PPh pasal 23. Seperti itu. Yang berikutnya bukti pendukung rincian tagihan. Itu berupa kontrak kerja dan pembayaran. Jadi harus ada kontrak kerja yang biasanya antara perusahaan dengan pemberi jasa dengan penerima jasa. Kemudian faktur pembelian barang. Jika ada berkaitan dengan pembelian barang, faktur tagihan pada pihak ketiga disertai perizinan tertulis. Kemudian faktur tagihan atau bukti pembayaran kepada pihak kedua dan ketiga ke pihak ketiga, seperti itu. Ini bukti-buktinya ini harus disimpan ya ini untuk di akuntansi. Jadi sangat penting kalau di pemeriksaan ini harus tetap disimpan semua bukti-buktinya. Kemudian contoh berikutnya, Eva Mengwi ya, firma Mengwi sebagai pihak pertama tanggal 2 Maret 2019 menandatangani kontrak dengan Koperasi Warawiri selaku perusahaan agen periklanan sebagai pihak kedua yang membuat media. Rincian kontraknya sebagai berikut. Ada pembelian material iklan ya kan, 35 juta material iklannya. Jasa konsultan iklannya 7.500.000, upah agent 5 juta. Agentnya kayak profesionalnya ya, atau foto modelnya dan sebagainya, artisnya gitu. Biaya pemasang iklan ke media 50 juta, totalnya 97.500. Nah, berapa sih PP 23-nya yang dipotong setiap pihak yang terlibat? Nah, di sini pertama kita hitung dulu PP 23 ini potong koperasi kepada firma Mengwi ini yang memberikan jasanya ya. Sebenarnya koperasi yang menerima jasanya. Jadi koperasi akan memotong PP 23 kepada Mengwi ini, firma Mengwi. Nah, jika terdapat bukti pendukung rincian transaksi, artinya di sini dia rincian transaksi dari 7.500 tadi ya, yang dikenakan ini jasa konsultannya dan ini upah agennya 5 juta harus dirincikan siapa aja yang menerima agennya dan berapa orang, konsultan ini terdiri apa aja, misalnya setiap per hari kah bayarannya atau gimana, itu harus dirinci. Itu disebut dengan daftar rincian atau bukti pendukung terperinci. Nah, kalau itu ada, maka itu sudah memenuhi syarat di perpajakan, sehingga dikenakan tarifnya 2%. Dikalikan langsung dari 7.500 tambah 5 juta, sehingga hasilnya 250.000. Nah, tapi kalau dia tidak ada pendukungnya, dia cuma gelondongan aja tuh. Ya, cuma gelondongan, maka dia dimasukkan yang 35 jutanya. Nah, ini yang 35 juta misalnya tidak ada rincian ini, materialnya beli apa aja sih, material iklan itu. Nah, maka itu dikenakan pajak ya, dianggap sebagai pendapatan juga. Ya, sehingga dia dikalikan 2%, ya dikalikan 47.500, jadi 35 jutanya karena dia tidak ada bukti pendukung rinciannya, beli apa aja nih, maka dia dikenakan 2% atas totalnya semua. Jadi dia mendapat dia dipotong pajak 950.000. Nggak khusus untuk media, tadi kan ada advertising ya, ini di iklan, di entah itu di billboard ataupun yang lainnya, biasanya billboard sih, dia pasang di billboard misalnya, maka Eva Mengwi ya sebagai yang memberikan jasa ya, jasa periklanan, itu akan memotong perusahaan media tadi yang memiliki billboard, itu dipotong 1 juta, ya, itu 2% dikalikan 50 juta. Nah, jadi di sini ada dua PPh yang dipotong. Di sini koperasi sebagai pemotong, atau yang berikutnya firma Mengwi yang memotong pihak tiga, seperti itu. Nah, jadi perlu diperhatikan ya, apakah dia ada bukti pendukung rinciannya atau tidak ada. Ya, kalau tidak ada, maka ini harus dimasukkan itu sebagai pendapatan. Padahal ini kan 35 juta itu pembelian biaya ya, dia beli, harusnya nggak ada, cuman karena dia nggak ada rinciannya, maka dalam pajak itu tidak boleh, sehingga itu dikenakan PPh 23 juga. Jadi lebih besar PPh 23 dibayarkan. Yang berikutnya CVDH yang beraktivitas sebagai ART, ya kan, asisten rumah tangga,
sorry, mendapat kontrak menyediakan 5 orang ART. Kemudian kontrak disepakati 2.500.000 per orang, imbalannya 500.000 yang dapat si CVDH karena dia menyediakan ART tadi, dikasih 500.000 ke perusahaannya. Nah, berapa KPP dipotong klien. Nah, jika terdapat bukti pendukung rincian besar tagihan, maka beban PP23-nya hanya 500.000-nya aja dari 500.000 ini. Ya, ya jadi karena dia ada pendapatan tambahan, jadi 500.000 tadi itu dipotong PP23. Tapi jika tidak dapat bukti pendukung atas rincian besar tagihan, jadi yang 2.500.000 ini, 2.500.000 untuk per orang itu dia nggak ada rinciannya. Per orang apakah benar-benar menerima 2.500.000 dan orangnya siapa-siapa aja tidak dirincikan, maka 2.500.000 dikalikan 5, ya kan, 12.500.000 ditambah 500.000 itu dikenakan semuanya pajak 23 yang PP 213 sehingga dia bayarnya 260.000. Nah, tinggi sekali ya, daripada yang 10.000. Nah, maka itu bukti rincian sangat penting sekali untuk dilakukan atau dibuat seperti itu. Kemudian objek dikecualikan dari pemungutan. Nah, penghasilan yang dibayar atau utang kepada bank ya, itu dikecualikan dari pemungutan PPh 23. Kemudian sewa yang dibayarkan atau terutang semua dengan sewa dengan hak opsi. Ya, itu dikecualikan dari pemungutan. Kemudian dividen yang diterima oleh PT atau Badan Usaha Pendidikan Guru Indonesia. Nah, ini khusus untuk dividen yang diterima oleh perusahaan yang berbentuk PT, ya catatannya itu PT ya. Kalau CV dia tetap dipotong PP23. Tapi kalau dia berbentuk PT yang menerima dividen tersebut atas dari saham yang dia tanamkan ke perusahaan dalam negeri lainnya yang berkedudukan Indonesia, dia tidak akan dipotong PP23. Syaratnya apa? Syaratnya dividen itu berasal dari cadangan laba yang ditahan, itu yang satu. Karena bisa juga dividen itu berasal dari bukan berasal dari laba ditahan, tapi normalnya adalah dari laba ditahan ya. Nah, kemudian syarat kedua, kepemilikan sahamnya paling rendah 20% dari jumlah yang disetor. Nah, jadi dia PT tersebut memiliki minimal 20% dari saham yang beredar dari perusahaan tersebut. Baru dia tidak akan dipotong PPh pasal 23. Kemudian yang dikecualikan lainnya, bagian laba persekutuan yang modalnya tidak terdiri atas saham-saham. Nah, jadi misalnya dia tidak terdiri atas saham, maka tidak dipotong. Kemudian sisa usaha koperasi dikecualikan juga. Kemudian penghasilan yang dibiayai atau terutang pada badan usaha atau jasa keuangan itu dikecualikan dari pemungutan. Nah, contohnya seperti ini. PT Sriwijaya merupakan penanam saham terbesar di PT Palembang. Kepemilikan 100.000 lembar saham biasa dari total 500.000 lembar yang beredar. Dan 1 juta lembar diatorisasi. Di tahun 2019, PT Palembang memberikan dividen kas senilai 75 juta bagi seluruh pemegang saham biasa. Pertanyaannya, berapa besar PP23 atas penghasilan dividen PT Sriwijaya tersebut? Kemudian bagaimana perubahan atas jawaban di poin A jika ternyata PT Sriwijaya hanya memiliki 300.000 lembar saham yang beredar. Kemudian bagaimana perubahannya jikalau PT Sriwijaya itu dia melakukan namanya stock split ya. Di akuntansi keuangan itu ada stock split, tidak akan saya bahas lebih lanjut. Hasilnya 3/1 sebelum pengumuman dividen, dan bagaimana jika ternyata PT Sriwijaya hanya mengkreditkan akun laba ditahan sebesar 25 juta atas pembagian dividen. Yang pertama, beban normalnya dia 5% ya, langsung dikalikan karena dia kurang dari 25% ya kepemilikan sahamnya, maka dia tetap dikenakan PP23. 5% dikalikan 100.000 ya kan, dibagi 500.000 lembar saham ya, 100.000 saham yang dia punya dibagi 500.000 saham yang beredar dikali 75 juta ya, jadi dia beban pajaknya normalnya 2.250.000. Nah, gimana kalau
Sriwijaya dia memiliki 3.000 lembar saham yang beredar. Nah, beban saham PP dikenakan menjadi 0. Karena apa? Karena kepemilikannya mencapai 33%. Ya, atau 30%, lebih dari 20% dari saham yang beredar. Sehingga dia tidak bayar pajak, jadi 0 ya. Gitu ya. Karena di atas 20%, ya, maka tidak dipotong atau dikecualikan dari objek PP23. Nah, beban PP23 dikenakan oleh yang pegang ketiga tadi apa? Oh ini stock split 3 ini 1. Nah, di sini beban PP23 ini dikenakan tetap senilai 2.250 sebab tidak terdapat perubahan proporsi kepemilikan dan jumlah dividen yang dibagikan. Jadi walaupun dia stock split, ya, dia tidak ada perubahan proporsi kepemilikan, dia tetap dimiliki oleh PT Sriwijaya semuanya itu. Ya, seluruhnya itu tetap dimiliki PT Sriwijaya dan jumlah yang dibagikan dividennya itu sama ya, dan dia dapat sama 15 juta dividennya. Sehingga PP23 tetap 2.250 sama kayak ini ya. Kemudian yang D, misalnya labanya dibagikan cuma 25 juta. Berapa pajaknya? Ya, jadi sama kayak tadi, tinggal kita ubah ini ya. Tadi kan awal 75 juta, ternyata dia bagiannya cuma 25 juta misalnya. Nah, berarti dia cuma dapat dividennya 55 juta. Ya, kemudian pajaknya itu bukan 5 juta, ini 5.500 ya harusnya ini, sorry. Nah, pajaknya 750.000 seperti itu. Karena dia dividen yang diberikan lebih kecil ya, laba yang diberikan lebih kecil. Kemudian saat terutang adalah akhir bulan, ini sama kayak tadi ya, masa pembayaran yang penting, pembayaran tingkat terakhir tanggal 10 bulan takvim bulan berikutnya, dan pelaporan sama kayak SPP masa ya, dia harus lapor SPP masa PPH 23 maksimal 20 hari setelah pajak berakhir. Ya, berikutnya, nah, didaktika pajak terkait dengan liquidating dividend. Jadi ada yang dikenal sebagai liquidating dividend, merupakan contoh dividen yang tidak bersumber dari laba ditahan. Jadi dividen ini diterbitkan terhadap agio sehingga dikecualikan dari objek pajak, itu disebut liquidating dividend. Nah, ini memang beberapa cara perusahaan untuk menghindari pajak yang besar ya, sehingga dengan dia tidak mengambil dari laba ditahan, di mana dividen tersebut didebitkan terhadap agio. Nanti agio-agio ini nanti dibahas di akuntansi keuangan ya, saya tidak akan bahas lebih lanjut, jadi jangan ditanyakan. Itu dikecualikan. Nah, jadi kalau dia intinya, kalau dia tidak di dividen tadi tidak dibagikan dari laba ditahan perusahaan, ya, melainkan berdasarkan dari agio saham perusahaan, ya, maka itu disebut liquidating dividend dan itu bukan objek pajak, dikecualikan dari objek pajak. Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua, penanam saham yang hanya memiliki kurang dari 20% kepemilikan dapat memiliki kendala yang besar jika 75 saham lain dimiliki banyak penanam saham dalam persentase kecil. Akan tetapi, pajak memperlakukan semua penanam saham tersebut secara sama. Nah, jadi misalnya dia cuma punya 20% nih, 20%, tapi ternyata 80%-nya ya, 80%-nya itu dimiliki oleh perusahaan lain, tapi dengan persentase yang kecil-kecil. Jadi 80% dibagi 5% perusahaan A, 7% perusahaan B, 8% perusahaan C, 5% perusahaan D, 7% perusahaan E, dan seterusnya. Nah, jadi dia tetap memiliki saham yang paling besar, 20% kepemilikan sahamnya daripada perusahaan-perusahaan lain atau pemilik saham yang lain. Nah, itu dia memiliki kendali yang lebih besar. Namun di pajak itu tetap sama ya, bayar pajaknya jika dia tidak lebih dari 20%, maka atau pas 20%, maka itu tetap dikenakan pajak PP pasal 23. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 25% atau sama dengan 20% kepemilikan sahamnya dari saham yang beredar, maka dia tidak dipotong PPh 23. Seperti itu. Berikutnya, besaran persentase kepemilikan tidak dapat dikalkulasi dengan rasio jumlah kepemilikan lembar saham beredar jika terdapat lebih dari satu macam saham, seperti saham biasa dan saham preference.
Nah, ini lagi-lagi di akuntansi keuangan ya, saham biasa dan saham preferen. Jadi di saham itu ada dua jenis, saham biasa dan saham preferen. Nah, kalau misalnya dalam hal ini untuk persentase kepemilikan 25% tadi, itu tidak bisa dihitung ya jikalau saham yang beredar itu dia nggak saham biasa semua, tapi ada saham preferen juga. Jadi tidak bisa kita hitung dari keseluruhan saham yang beredar, tapi kita hitung berapa saham biasa yang beredar. Nah, itu saja yang menjadi patokan bahwa apakah dia kena dia sebagai objek PP23 atau bukan, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.